tanggal yang pertama adalah hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 jam 5 sore, kelas balita TK 1 dan 2. Dan yang kedua di tanggal 22 Desember 2021 pada hari Rabu jam 5 sore untuk kelas 3, 4, 5, dan 6. Nah, adik-adik, nanti di tanggal 17 dan 22 Desember akan ada tayang di YouTube Sekolah Minggu HKBP Prunasi Malingkat berisi liturgi adik-adik, liturgi kreativitas adik-adik, puisi adik-adik, nyanyi adik-adik, bahkan ada boneka panggung, drama guru sekolah minggu, dan yang terakhir ibadah Natal kita. Nah, berarti Natal untuk tahun ini tetap Natal online. Nah, sekian info dari kita. Adik-adik, jangan lupa Natal kita ada 2 tanggal. Yang pertama tanggal 17 Desember 2021 dan 22 Desember 2021 jam 5 sore di YouTube Sekolah Minggu HKBP Prunasi Malingkat. Shalom. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Luar biasa, yes, yes, yes. Nah Kak Dona, Iya Kak Marta. hari ini kita mau memuji nama Tuhan. Tapi kita mau berdoa. Adik-adik yang di rumah, persiapkan hati dan pikirannya yang tenang, dilipat tangannya, Ditutup matanya kita angkat satu pujian. seperti rusa. Saya haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanda gesang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk kasih setia Tuhan yang masih boleh menyertai kami. Dari kami beristirahat hingga pada pagi hari ini Tuhan, kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa yang sangat baik, Tuhan yang boleh hadir di hati dan pikiran kami, di hati dan pikiran adik-adik kami. Jagai kami Tuhan, jagai pikiran kami supaya kami tetap fokus hanya kepada Tuhan.
Tuhan Yesus yang sangat baik, kami berdoa untuk orang-orang yang kami kasihi, dimanapun mereka berada. Tuhan boleh lindungi mereka, Tuhan boleh jagai mereka, supaya mereka tetap dalam lindungan tangan Tuhan. Tuhan Yesus, ampunkan kami akan salah dan dosa kami Tuhan, supaya kami layak disebut sebagai anak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Amin. Amin. Oke Kak Dona. Iya Kak Marta. Langsung aja kita ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Nah Kak Dona, Iya Kak Marta. kita juga ajak kakak-kakak yang di belakang. Semangat ya. Semangat. Kita mau bernyanyi Selamat Pagi Bapa. Musik Bang Deswan. Adik-adik yang di rumah jangan lupa tepuk tangannya. Selamat pagi Bapa, ku ucap tiap hari. Allah memelihara saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Kita nyanyikan sekali lagi. Selamat pagi Bapa, ku ucap tiap hari. Allah memelihara saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Burung pipit, burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan pelihara. Bunga baku tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih kita anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih kita anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Wah Kak Dona, Iya Kak Marta. masih kurang semangat ya Kak? Kayaknya masih kurang semangat adik-adiknya Kak. Gimana kita ajak untuk lebih semangat lagi? Lebih semangat lagi Kak. Kita angkat satu lagu pujian kita. Yesusku hebat. Adik-adik yang di rumah kita masih bertepuk tangan. Jangan lupa buat gerakannya ya. Yesusku hebat mengatasi pikiranku. Yesusku hebat menyembuhkanku. Yesusku hebat kalahkan si jahat dan dosa. Kebangkitannya menang atas maut. Kita nyanyikan sekali lagi. Yesusku hebat. Yesusku hebat mengatasi pikiranku. Yesusku hebat menyembuhkanku. Yesusku hebat kalahkan si jahat dan dosa. Kebangkitannya menang atas maut. Nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Tuhan di atas segala Tuhan. Saksikan pada segala bangsa. Siapa? Yesusku hebat. Nama di atas segala nama. Tuhan di atas segala Tuhan. Yesusku hebat selama-lamanya. Wah, luar biasa Kak Dona. Luar biasa Kak semangatnya Kak. Semangatnya. Nah Kak Dona, Iya Kak Marta. sekarang kita mau ayat hafalan. Iya Kak, tadi kan kita juga udah nyanyi. Berarti sekarang kita mau mendengarkan ayat hafalan. Tapi kan Kak, sebelumnya adik-adik harus mempersiapkan Alkitabnya. Oke adik-adik, kita mau mendengarkan ayat hafalan kita. Kita angkat satu lagu pujian kita. Baca kitab suci.
kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baik, haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Shalom adik-adik, sudah persiapkan Alkitabnya? Nah, hari ini kami akan tambah satu ayat hafalan untuk adik-adik di rumah. Ayat hafalan kita diambil dari Perjanjian Lama, Mika 5 ayat 1b. Kita buka sama-sama ya, dari Mika 5 ayat 1b. Kalau sudah dapat, kita baca sama-sama dari alamat, isi kembali ke alamat. 1, 2, 3, ya. Mika 5 ayat 1b. Daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Mika 5 ayat 1b. Kita ulang sekali lagi ya adik-adik. Dari alamat, isi kembali ke alamat. 1, 2, 3, ya. Mika 5 ayat 1b. Daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Mika 5 ayat 1b. Bagaimana adik-adik? Apakah sudah hafal? Nah, supaya lebih hafal lagi, Kak Mian punya teman-teman Kak Mian dari guru sekolah minggu yang lain akan membantu adik-adik di rumah. Oke adik-adik, kakak-kakaknya akan memperagakan gerakannya. Adik-adik lihat ya. Kita mulai ya kakak-kakak dari alamat, isi kembali ke alamat. 1, 2, 3, ya. Mika 5 ayat 1b. Daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Mika 5 ayat 1b. Adik-adik sudah hafal? Oke, semuanya bangkit berdiri, kita buat gerakannya sama-sama ya. Dari alamat, isi kembali ke alamat. 1, 2, 3, ya. Mika 5 ayat 1b. Daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Mika 5 ayat 1b. Oke adik-adik, sudah hafal ya ayat hafalannya? Sampai jumpa di ayat hafalan minggu depan. Shalom! Shalom semuanya. Shalom. Kurang semangat. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu. Sebelum ibadah kita mulai, mari kita ambil saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Kita angkat pujian dari buku ND nomor 24 ayat 1 dan 2. Tatap hamio napungu diso ainanan pujio nami dengani basam dihami. Tatap hamio napungu diso.
Semuanya bangkit berdiri. Semuanya, semua bangkit berdiri. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari buku ND nomor 227 ayat 1. Yesus moluni tondiku hodo haporusaki goki honang maliriku rodina salah kaki. Sama-sama kita mendengarkan hukum Taurat Tuhan untuk minggu ini, diambil dari titah ke-6 sampai dengan yang ke-10. Titah ke-6. Jangan engkau membunuh. Titah ke-7. Jangan engkau berzina. Titah ke-8. Jangan engkau mencuri. Titah ke-9. Jangan engkau berdusta. Titah ke-10. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya. Atau pembantunya laki-laki maupun perempuan ternaknya atau segala milik mereka. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kembali kita memuji Tuhan dari buku ND nomor 453 ayat 1. Bangkit berdiri, ambil sikap berdoa. Semuanya sikap berdoa. Tunduk kepala. Kita memohon keampunan dari Tuhan untuk segala dosa-dosa kita sepanjang minggu ini. Dan ampunilah akan kesalahan kami. Seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Amin. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari buku ND nomor 512 ayat 1. 512 ayat 1. Di dalam Yesus tanodohotlah, dahi holong di rohana dipasang, namura luhur di baton dinai, dung di sesa utang di dosa tai, hahang di rohang busude, tarahom madongan tabe, hahang gidang jolok be, hana tu jolok adongan busude. Kembali kita bangkit berdiri semuanya. Sikap berdoa. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan, kita memuji Tuhan dari buku ND nomor 585 ayat 1 dan 2. 585 ayat 1 dan 2 sambil mengumpulkan persembahan. Endehon, amin, haleluya. Endehon.
Kita kembali bangkit berdiri. Semuanya bangkit berdiri. Kita berdoa untuk menyampaikan persembahan untuk Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Kak Marta, Iya Kak Dona, tadi kan kita udah nyanyi nih. udah nyanyi Kak. Udah baca ayat hafalan. Iya Kak, sekarang kita Sekarang mau ngapain kita Kak? mendengarkan firman Tuhan. Tapi Kak, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu sambil kita angkat lagu pujian kita, Kusiapkan hatiku. Hatiku. Adik-adik yang di rumah, persiapkan hati dan pikirannya, ambil sikap yang tenang, kita mau bernyanyi. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu.
hati kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat setiap berkat yang Tuhan berikan buat kami Bapak, buat setiap kesehatan yang Tuhan berikan buat kami Bapak. Bapak yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak abang guru sekolah minggu kami Bapak. Biarlah Tuhan yang menjaga hati, Tuhan yang menjaga pikiran kami, dan Tuhan yang menjaga mulut kami Bapak, agar tetap tertib Tuhan untuk mendengarkan setiap firman yang akan disampaikan oleh kakak abang guru sekolah minggu kami Bapak. Bapak yang baik, kami juga berdoa buat kakak abang guru sekolah minggu kami Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberikan kesehatan Tuhan yang memberkati mereka di dalam pendidikan mereka, Tuhan yang memberkati mereka di dalam pekerjaan mereka Bapak. Tuhan, kami juga berdoa buat orang tua kami Tuhan Yesus dimanapun mereka berada Bapak. Kiranya Tuhan Engkau yang memberkati mereka, Tuhan yang memberikan kesehatan kepada kedua orang tua kami Bapak. Terima kasih Bapak yang baik, hanya ini doa anak-Mu yang kurang sempurna, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom adik-adik, berjumpa lagi dengan Bang Kevin. Nah, firman Tuhan kali ini Bang Kevin yang akan membawanya. Nah, tapi abang mau semua adik-adik mempersiapkan Alkitabnya dulu, supaya kita dapat membaca juga firman Tuhan yang ada dalam Alkitab. Abang mau semua adik-adik mempersiapkan Alkitabnya dan juga duduk dengan tenang. Supaya apa? Supaya apa yang abang sampaikan, supaya adik-adik dapat mengerti. Oke? Sekarang abang mau semua adik-adik yang di rumah membuka firman Tuhan kita kali ini diambil dari Perjanjian Lama, yaitu Mika 5 ayat 1 sampai 4a. Buat adik-adik yang kelas kecil bisa minta bantu sama mama papanya untuk membuka firman Tuhan kita kali ini. Dan buat adik-adik yang kelas besar diambil dari Mika 5 ayat 1 sampai 4a. Nah, kalau adik-adik sudah dapat, kita katakan amin. Nah, karena 4 ayat bisa kita baca ya adik-adik, kita sama-sama. Adik-adik ikuti abang dari rumah. Oke, kita baca ya. 1, 2, 3 ya. Raja Mesias dan penyelamatan Israel. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Dan dia menjadi damai sejahtera apabila Asyur masuk ke negeri kita dan apabila ia menginjak tanah kita. Nah, kita sudah selesai membaca firman Tuhan kita. Sekarang abang mau semua adik-adik duduk dengan tenang, supaya abang mau menceritakan firman Tuhan kita yang ada dalam Alkitab. Nah, adik-adik, jadi dulu ada seorang nabi yang tergolong nabi-nabi kecil. Namanya adalah Nabi Mika. Nabi Mika ini kan adik-adik, dia tidak suka dengan pemimpin-pemimpin yang tidak benar. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti pemimpin-pemimpin yang tidak menjalankan tugasnya. Nah, jadi kan adik-adik, dulu juga Nabi Mika berpesan kepada kaum-kaum Yehuda bahwa suatu saat akan datangnya sang raja atau sang Mesias di kota terpencil, yaitu kota Betlehem. Nah, banyak kaum-kaum Yehuda kan adik-adik tidak mau tinggal di kota Betlehem. Karena apa? Karena kaum-kaum Yehuda berpikir bahwasanya kalau mereka tinggal di kota Betlehem, mereka tidak akan sukses, tidak akan berhasil tinggal di kota itu. Tetapi kan adik-adik, Allah justru memilih kota yang terpencil itu sebagai tempat kelahiran sang Mesias. Bukan hanya itu saja adik-adik, tapi sang Mesias juga lahir dari keluarga yang biasa-biasa saja. Nah, adik-adik tahu nggak apa tujuan sang Mesias datang ke dunia ini? Iya, tujuan sang Mesias datang ke dunia ini adalah untuk menyampaikan kabar baik bagi kita semua, bagi abang, bagi adik-adik. Untuk apa?
untuk menyelamatkan kita dari kuasa dosa. Nah, Sang Mesias juga kan adik-adik adalah Sang Raja yang menjadi pembawa damai bagi kita. Dan pembawa damai sebagai apa? Contohnya seperti adik-adik yang melihat kawannya bertengkar. Adik-adik harus apa? Adik-adik harus melerai kawan adik-adik yang berantem. Nah, jadi adik-adik itu sudah menjadi pembawa damai buat teman-teman adik-adik. Dan juga adik-adik harus juga menjadi pembawa damai di tengah-tengah keluarga adik-adik. Nah, sebentar lagi kan kita mau menyambut Natal. Pasti adik-adik minta pakaian baru dan sepatu baru nih sama mama papa. Tapi kan adik-adik, kalau mama papa tidak memberikan itu semua, adik-adik tidak boleh marah. Karena apa? Karena Tuhan itu ingin adik-adik datang ke gereja untuk mendengarkan firman Tuhan dengan hati yang tulus. Kalau adik-adik datang ke gereja hanya untuk memamerkan pakaian adik-adik saja, Tuhan tidak suka. Tuhan itu ingin adik-adik menjadi pembawa damai di gereja, menjadi pembawa damai di tengah-tengah keluarga. Nah, dari cerita firman Tuhan kita kali ini, Tuhan itu ingin adik-adik menjadi pembawa damai di sekolah, di gereja, dan di tengah-tengah keluarga. Nah, sekian dari firman Tuhan kita kali ini. Kita bersatu di dalam doa, lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas berkat-Mu hingga hari ini. Kau masih memberkati kami Tuhan, dan juga adik-adik sekolah minggu kami yang berada di rumah Tuhan. Tuhan, baru saja Tuhan mereka mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah mereka Tuhan menjadi pembawa damai Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik.